Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan studi literatur review berupa jurnal yang sudah saya bikin, yaitu pada mata kuliah pemodelan simulasi sistem antrian pada layanan sistem informasi. Layanan digital tetap bergantung pada alur pelayanan, penggunaan fasilitas, dan aturan layanan bertemu dalam proses yang harus tetap cepat, tertib, dan dapat diprediksi. Tak terulang, layanan kesehatan, retail, dan layanan publik memiliki pola kedatangan yang berubah-ubah. Setiap layanan memiliki jumlah server, fasilitas, dan waktu pelayanan yang terbatas. Model membantu melihat dampak perubahan yang operasinya nyata. Berikut ada latar belakang yang saya jelasin barusan, termasuk ada 3, pengguna, antrian, dan server, yaitu datang, menunggu, dan melayani. Intinya, sistem informasi layanan tidak hanya mengelola data, ia juga harus mengelola alur, kapasitas, dan pengalaman menunggu. Masalah inti, antrian menjadi risiko saat permintaan melampaui kapasitas. Masalah tidak berhenti pada barisan yang panjang, ketidakseimbangan antara kedatangan, proses, dan jumlah server yang bikin menumpuk layanan. Kedatangan, proses, kapasitas. Kedatangan, jumlah dan pola pengguna datang. Proses, waktu, dan urutan pelayanan. Kapasitas server, fasilitas, dan aturan antrian. Ketiga, unsur ini tidak selaras, waktu tunggu, bottleneck, dan utilisasi server perlu dievaluasi. Indikator. 4 indikator membuat kinerja antrian dapat diukur. Dokumen sumber berulang kali menyorot indikator yang membantu menerjemahkan kondisi layanan menjadi bahan keputusan. Dokumen sumber berulang kali maksudnya yang berdasarkan yang sudah saya review berupa studi literatur pemodelan simulasi sistem komputer, yaitu WQ, waktu menunggu, WS, waktu dalam sistem, LQ, panjang antrian, P, utilisasi kesibukan server. Dari keempat tersebut dan probabilitas server sibuk disebut dalam studi presentasi ini memakai istilahnya tanpa menambah rumus baru. 4 pertanyaan mengarah sintetis literatur. Ini berupa fokus studinya. Review tidak merangkum artikel satu persatu seperti di web dimanapun yang kita jumpai. Setiap ada website dan channel yang menjelas tentang sintesis literaturnya. Di sini dari 4 stepnya, yaitu 1, tren penelitian dari minimal 2022 sampai 2025. 2, metode yang dipakai paling banyak dipakai. Jadi maksudnya adalah setiap saya nge-review, saya ngerangkum mana data-data yang paling banyak dipakai, yang bisa dibilang relevan. Bidang layanan yang dominan, nomor 3. Dan keempat, kelebihan, gap, dan peluang. Tujuannya adalah menemukan pola yang dapat membantu pemilihan pendekatan dan prioritas perbaikan layanan. Tujuannya adalah tujuan review bergerak dari pemetaan menuju rekomendasi. 4, tujuan berikut disusun untuk menjawab bagaimana pemodelan dan simulasi mendukung keputusan pada layanan antrian. 4 jenis yang di bawah tersebut adalah yang pertama, mengidentifikasi tren, yang kedua, menganalisis metode, yang ketiga, mengelompokkan bidang-bidang penerapannya, dan yang keempat, mensintesis gap dan peluang. Keluarannya adalah yang diharapkan adalah peta buktinya yang kuat, bukan hasil simulasi-simulasi yang baru. Cakupan review merangkum 15 artikel pada rentang minimal 2022 sampai 2025. Seluruh bukti dalam teks ini berasal dari matriks artikel pada dokumen sumber. Tidak ada eksperimen atau benchmark baru yang ditambahkan. Ada 15 artikel ilmiah yang sudah saya review, minimal 2022 sampai 2025. Rentang publikasi yang dianalisisnya, bukan di bawahnya, dan bukan yang terbaru yang 2026.
yang cuma rentang sekitar 3 tahun saja. Dan 4 kelompok bidang penerapan. Batas interpretasi ini adalah review naratif terstruktur, hasil lokal dari satu objek layanan tidak disajikan sebagai efek universal. Metode review yang saya pakai adalah naratif terstruktur menyajikan pola studi dari 15 studi. Artikel saya pilih karena membahas pemodelan dan atau simulasi antrean pada layanan pendidikan, kesehatan, publik, komersil, dan proses bisnis. Pilih artikel relevan, terus kita kelompokkan metode dan bidangnya, lalu telaah hasil utamanya. Setelah itu barulah sintetis, gap, dan peluangnya. Kata kuncinya adalah sumber penulisan disebut dalam laporan. Deck ini menampilkan sintesis hasilnya secara ringkas. Seleksi artikel, kriteria menjaga review tetap fokus pada layanan antrian. Kriteria inklusi dan eksklusi dipakai untuk membedakan studi antrian yang relevan dari sumber yang berada di luar fokus review. Sini ada dua saya pisah, termasuk dan tidak termasuk. Yang termasuk, artikel jurnal lengkap, terbit 2022 sampai 2025, membahas model-model simulasi antrian, memiliki objek layanan yang dapat kita analisis. Dan yang sebelahnya adalah tidak termasuk. Sumber non-jurnal seperti buku, makalah, website, dan sumber-sumber review dari video berupa YouTube dan media sosial. Lalu artikel tanpa PDF atau identitasnya yang jelas. Tapi sini garis bawahi yang pastinya identitasnya jelas. Sistem informasi sistem informasi tanpa simulasi antrian dan objek di luar layanan proses bisnis. Peta buktinya 4 konteks layanan membentuk peta bukti. Kelompok bidang bersifat saling eksklusif dan totalnya terdapat 15 artikel. Di sini ada 5 artikel kesehatan, 4 artikel publik akademik administrasi, 5 artikel komersil, F&B, retail, dan SPBU, dan 1 artikel proses bisnis dan logistik. Data antriannya berupa alur konsep menjadi keputusan kapasitasnya. Sumber studi menunjukkan pola yang sama, data layanan dibentuk menjadi model uji lewat skenario lalu diterjemahkan menjadi keputusan-keputusannya. Ada sini data, model, skenario, KPI, dan keputusan. Model memberi ruang untuk menguji perubahan tanpa langsung mengubah layanan nyata. Variabel model 4 variabel membentuk perilaku sebuah antrian. Memodel antrian tidak hanya menghitung jumlah orang di baris, ia mempresentasikan pola kedatangan layanan, kapasitas, dan disiplin pelayanan. Seperti biasa, sini ada dua saya pisahkan, masukan sistem dan keluaran yang dinilai. Masukan sistem, pola dan tingkat kedatangan, waktu dan distribusi pelayanan, jumlah server dan fasilitas, aturan FIFO atau prioritas, waktu menunggu, panjang antrian, utilisasi server, bottleneck, dan kapasitas. Variabel yang dipilih harus mengikuti karakter layanan, bukan sekedar perangkat lunak. Tren publikasi, aktivitas artikel mencapai puncak pada 2024. Dari 15 artikel yang direview, 7 artikel terbit pada 2024. Tahun ini menjadi titik dengan ragam objek layanan paling luas. Ada 4, 1, 7, 3. Berbagai tahun-tahunnya. Maknanya adalah 2024 menyumbang 46,7% dari artikel yang direview dan mencakup pendidikan, bisnis, kesehatan, serta layanan publik. Perkembangan fokus kajian melebar dalam rentang 2022 sampai 2025. Pelayanan publikasi menunjukkan pergerakan dari layanan publik berbasis model antrian menuju kombinasi perangkat simulasi dan objek layanan yang beragam. 2022, publik kesehatan model distribusional. 2023, Flexim, fasilitas kesehatan. 2024, pendidikan, bisnis, kesehatan publik. Dan 2025, pro model pada kuliner dan klinik. Kenaikan 2024 tidak membuktikan kualitas yang lebih tinggi, yang menunjukkan konsentrasi artikel dalam sepaket sumbernya. Lalu ada sebagian keluarga pendekatannya. 2 keluarga pendekatan menjawab kebutuhan yang berbeda. Kelompok artikel dapat dibaca sebagai 2 cara utama,
memahami antrian, mensimulasikan proses secara visual, atau memodelkan struktur yang distribusinya. Simulasi perangkat lunak, model struktural distribusional. Simulasi perangkat lunak, promodel, arena, analogic, flexsim, dan simulasi kejadian listrik digunakan untuk memvisualkan proses serta menguji skenario. Kuat untuk alur proses, fasilitas, sumber daya, dan skenario perbaikan. Lalu di sebelahnya Vivo Gamma, eksponensial, Weibull, serta konfigurasi single multi-channel. Digunakan untuk menghitung indikator layanan. Kuat untuk WQ, WS, LQ, dan LS, utilisasi dan kebutuhan server. Peta metodenya adalah metode berkelompok dalam dua klaster utama. Mengelompokkan 15 artikel menunjukkan model struktural distribusional dan promodel sebagai dua klaster terbesar. 4 metode lain muncul pada objek yang lebih spesifik. Struktural distribusional ada 6, promodel ada 5, dan arena ini logic, flexsim, desprosesas masing-masing 1. Cara bacanya, dua klaster terbesar mencakup 11 artikel grafik menunjukkan sebaran-sebaran metode, bukan peringkat kualitas. Simulasi perangkat lunak. Perangkat simulasi memudahkan pengujian proses dan skenario. Perangkat lunak membuat alur pengguna, fasilitas, sumber daya, dan alternatif perubahan dapat diuji dalam representasi sistem layanan. Promodel, 5 artikel, coffee shop, kedai, farmasi, klinik, gerai teh. Arena, warehouse, dan skenario perbaikan proses bisnis. Ini logic, kasir Uinsa, Mart, dan model layanan kampus. Flexim, fasilitas kesehatan, dan skenario channel. Tambahannya adalah simulasi kejadian diskrit dengan disiplin prioritas dipakai untuk puskesmas multi tahap. Model antrian, struktural menghubungkan aturan antrian dengan indikator. 6 artikel memakai model struktural atau distribusional untuk membaca hubungan antara layanan, waktu, dan kapasitas. Vivo, Gamma, Exponential, Weibull, Single, Multi-Channel. Lalu indikator layanannya ada WQ, WS, LQ, LS, utilisasi, dan kebutuhan server. Pendekatan ini kuat untuk pengukuran visualisasi dinamika proses, biasanya lebih terbatas daripada platform simulasi khusus. Bidang penerapan, kesehatan dan komersial menjadi dua bidang dominan. Sebanyak 10 dari 15 artikel berada pada layanan kesehatan atau komersial. Keduanya menghadapi kebutuhan kuat untuk menata waktu dan tunggu kapasitas. Layanan kesehatan ada 5, 33% dari artikel, komersial, F&B, retail, dan SPBU, 5 artikel, 33% dari artikel, publik, akademik, administrasi, 4, 27 dari artikel. Di bawahnya, proses bisnis, logistik, ada 1 artikel, 7% dari artikel. Maknanya, kesehatan dan komersial sama-sama besar, masing-masing 5 artikel. Bukti-bukti kesehatannya adalah studi kesehatan menguji penambahan sumber daya secara langsung. Kasus kesehatan memperlihatkan bagaimana jumlah server, dokter, dan fasilitas dapat diuji terhadap waktu tunggu pasien. Puskesmas tanah tinggi, rekomendasi 2 server, rata-rata tunggu 5 menit 20 detik dan waktu dalam sistem 7 menit 44 detik. Puskesmas prioritas, tambahan server pada poliklinik 2 dan apotek menghasilkan waktu tunggu 4,36 dan 5,75 menit. Batas aspirasi 8,2 menit. Klinik XYZ, inisial XYZ. Penambahan dokter menurunkan total waktu tunggu sebesar 39,75% pada pagi hari dan 33,74% pada sore hari. Angka di atas berasal dari studi kasus yang berbeda berdasarkan dari artikel-artikel yang sudah saya review dan ambil, sehingga dibaca sebagai bukti pola, bukan satu kinerja yang setara. Lalu bukti komersial selanjutnya mengungkap bottleneck dan peluang kapasitas. Pada layanan yang berhadapan langsung dengan pelanggan, simulasi membantu mengungkap titik tunggu yang paling berdampak dan memilih perubahan kapasitas relevan. Kedai kita 100%, utilisasi lokasi tunggu 32,36 menit rata-rata tunggu. Gerai minuman teh 88 sampai 156,
pelanggan terlayani dalam 3 jam setelah kasir ditambah. SPBU kurang dari 50% tingkat kesibukan server dengan dua fasilitas pelayanan. Jadi, bottleneck tidak selalu berarti tambah semua fasilitas. Model membantu menemukan titik yang perlu diubah. Ragam-ragam objek, layanan publik, akademik, dan logistik memperluas kegunaan model. Di luar layanan kesehatan dan komersil, literatur menunjukkan bahwa antrian juga penting pada administrasi pendidikan, serta proses bisnis internal. PBDB SMA membandingkan konfigurasi pelayanan dan mengurangi kesibukan loket dan waktu tunggu puncak. Pajak, dinas sosial, kantor pos. Model Vivo Gamma Exponential Weibull dipakai untuk menata layanan publik serta mengukur indikator antrian. Warehouse, area digunakan untuk menguji skenario akses data, ketersediaan material, menurunkan waktu tunggu dan menyeimbangkan beban-beban staf. Di sini ada 63-31% kesibukan loket sebelum konfigurasi usulan, kesibukan loket pada konfigurasi multi-channel dan multi-price. Lalu batas aspirasi 8,2 menit, poliklinik 4,36, apotek 5,75. Sumber kasusnya Restina Setiawan 2024. Lalu skenarionya satu server ditambah pada poliklinik dan apotek, hasilnya seperti baris berikut. Pelanggan sebelumnya 84, pelanggan sesudahnya 156 dalam 3 jam. Waktu tunggu 1,855 detik menjadi 1,340 detik. Kapasitas layanan pada skenario usulan 95,31%. Lalu sini validasinya adalah CoffeeX belum memenuhi terpar kepercayaan. Pelajaran review, perbandingan model dengan sistem nyata adalah gerbang sebelum keputusan kapasitas. Lalu ujian skenario, cari bottleneck-nya, ukuran kerja, dukungan keputusan. Di sini ada bukti yang belum selalu siap dipindahkan ke konteks lain. Yang pertama, data observasi. Yang kedua, validasi belum berseragam. Yang ketiga, studi kasus tunggal. Yang keempat, belum real time. Kesenjangan utama dan ada antara model akademik dan operasi harian. Model offline, data operasional, dan dashboard. Lalu sini ada sensor IoT, prediksi ML, digital twin, dan dashboard. Kesimpulannya adalah model dulu, ubah layanannya kemudian. Kenapa? Karena studi literatur ini menegaskan bahwa antrian adalah persoalan keselarasan antara kedatangan proses, keturunan, dan kapasitas layanan. 15 artikel pada 2022 sampai 2005 memperlihatkan dua klaster utama, simulasi perangkat lunak, serta model antrian struktural distribusional. Layanan kesehatan dan komersial menjadi bidang paling sering muncul. Masing-masing 15 artikel, perubahan server, kasir, dokter, atau konfigurasi layanan dapat diuji secara virtual sebelum diterapkan. Temuan perlu dibaca hati-hati karena keterbatasan data, validasi, dan konteks studi kasus yang masih berulang-berulang. Pesan utamanya adalah uji pilihan kapasitas dengan model, lalu ubah layanan berdasarkan bukti, bukan hanya intuisi. Baiklah, itu saja dari saya. Presentasi UAS pemodelan simulasi sistem komputer. Itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.